Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak semua. Ya, seperti biasa, ya setiap sore kita bertemu kembali dalam Instagram Live KPP Pratama Cibinong. Ya, seperti biasa saya ditemani rekan saya dengan Mas Haris. Ya, halo kawan pajak, saya Haris dan Mas Jaki tentunya. Ya, kali ini kita mau bahas apa nih, Mas? Kita sesuai dengan janji pekan lalu ya, Mas. Kita lanjutkan pembahasan pekan lalu, yaitu tentang PPh final ya kawan pajak. Jadi bagi kawan pajak yang mungkin belum sempat ikut ya IG Live di pekan lalu, bisa lihat di YouTube KPP Pratama Cibinong, sudah kami upload juga di sana. Ya, jadi ini minggu kemarin kita sudah bahas nih PPh yang bersifat final dari jenis PPh pasal 21, pasal 22, pasal 15. Dan kali ini kita akan bahas PPh final pasal 4 ayat 2. Jenis PPh final pasal 4 ayat 2 ini ada banyak ya, makanya ini akan kita coba bahas satu persatu. Oke. Jadi kita sebutkan satu-satu ya, Mas ya. Yang termasuk PPh final ya di PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, ini seperti biasa ya kalau PPh final, mungkin ada yang kenal ya, ada yang sering didengar, mungkin juga ada yang jarang didengar ya. Ya, yang pertama yaitu PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi. Jadi bagi yang belum tahu, obligasi adalah surat utang ya. Bisa surat utang perusahaan, bisa surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan ya, yang sebagai pemotong yaitu penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk ya. Pemotong juga bisa perusahaan efek, dealer atau bank ya selaku pedagang perantara dan atau pembeli. Kemudian objek pajaknya yaitu bunga ya, jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi atau diskonto. Diskonto itu selisih lebih harga jual ya, atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan yang diterima pemegang obligasi dengan kupon. Jadi pada intinya kawan pajak, kalau misal kita beli obligasi, nah setiap periode itu kita dapat bunga atau disebutnya kupon ya. Misal kuponnya itu tiap bulan, nah atas kupon itu ada potongan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, untuk tarifnya ya, untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT itu 15%, dan untuk wajib pajak luar negeri itu 20% atau sesuai dengan P3B. Ya, ini aturannya di PP 16 2009. Jadi untuk PPh final itu setiap jenis itu peraturannya diatur di peraturan pemerintah. Oke, itu untuk bunga obligasi. Lanjut, Mas. Ya, jadi lalu lanjut yang kedua nih, ada PPh atas diskonto surat perbendaharaan negara atau SPN. Nah, surat perbendaharaan negara ini yaitu surat utang negara atau SUN yang berjangka waktu paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Nah, pemotongnya ini adalah penerbit SPN atau emiten atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayar, perusahaan efek atau broker, atau bank selaku pedagang perantara atau dealer. Nah, objek pajaknya ini diskonto atau selisih lebih antara nilai nominal pada saat jatuh tempo di atas harga perolehan di pasar perdana atau pasar sekunder yang diterima pemegang SPN saat jatuh tempo. Jadi ini misal kita beli SPN harga 100 juta. Nah, saat jatuh tempo nilai SPN-nya itu 110 juta. Maka nilai selisihnya itu yang 10 jutanya disebut diskonto. Nah, atas diskonto 10 juta itu dikenakan PPh final. Untuk tarifnya, jika penerima obligasi adalah WPDN atau BUT itu 20% dari jumlah bruto bunganya. Lalu untuk WP luar negeri itu 20% juga dari jumlah bruto bunganya atau sesuai dengan P3B atau tax treaty. Oke. Jadi intinya kalau bedanya ya, kalau obligasi itu surat utang lebih dari 12 bulan. Kalau SPN itu surat utang kurang dari 12 bulan tuh ya kawan pajak. Oke, untuk selanjutnya yaitu PPh penghasilan dari bunga deposito, bunga tabungan, dan diskonto SBI, Sertifikat Bank Indonesia,
ini sering kawan pajak lihat di buku tabungan ya. Kan di buku tabungan ada tuh PPh atas tabungan ya. Nah, jadi pemotongnya itu bank yang membayarkan bunga tabungan atau deposito ya, serta Bank Indonesia selaku penerbit SBI. Tarifnya macam-macam. Yang pertama untuk bunga dari deposito DHE, devisa hasil ekspor dalam mata uang dolar Amerika, yaitu ada tarif 10%. Untuk DHE jangka waktu 1 bulan, 7,5% untuk DHE jangka waktu 3 bulan, kemudian 2,5% untuk DHE dengan jangka waktu 6 bulan, dan 0% untuk DHE dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan. Kemudian kalau deposito DHE dalam mata uang rupiah, yaitu tarifnya 7,5% dari jumlah bruto untuk DHE dengan jangka waktu sampai dengan 1 bulan, kemudian 5% untuk DHE jangka waktu 3 bulan, dan 0% untuk DHE jangka waktu 6 bulan atau lebih. Ya, kemudian bunga dari tabungan dan diskonto SBI ini serta bunga dari deposito selain dari DHE tadi itu tarifnya 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, lalu 20% juga dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian pengendaraan pajak berganda atau tax treaty. Ini berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Nah, mungkin kawan pajak pernah kan ya buku di tabungannya tadi ya, itu terus ada pajaknya ya kan, ada pajaknya. Nah, inilah termasuk jenis PPh final gitu. Jadi nggak beras aja Mas ya. Padahal di dipotong tabungan ya. Ada tuh ya pajak atas bunga tabungan ya. Kemudian jenis lainnya yaitu PPh atas surat berharga syariah negara ya, atau sukuk ya. Tadi kan konvensional, sekarang yang syariah. Ya, sukuk adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah ya, sebagai bukti penyertaan atas suatu aset ya, baik mata uang rupiah ataupun valuta asing. Nah, ada nih aturannya Mas di PP 25 tahun 2009, yaitu intinya ketentuan mengenai penghasilan, biaya dan pemotongan pemungutan pajak sesuai dengan kegiatan usaha berbasis syariah itu berlaku mutatis mutandis, artinya sama saja ya dengan yang konvensionalnya ya. Jadi perlakuan mutatis mutandis ini dimaksudkan bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku umum itu berlaku juga untuk usaha berbasis syariah ya. Jadi bila SBSN atau sukuknya itu tenornya lebih dari 1 tahun, maka seperti bunga obligasi, yaitu 15% untuk WPDN dan 20% untuk WPLN. Nah, kalau SBSN-nya kurang dari 1 tahun berarti disamakan dengan SPN ya, yaitu 20%, baik WPDN maupun WP luar negeri. Tuh. Ya, lanjut ya. Jadi selanjutnya yang kelima nih. Jadi PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, ini sering kita temui di KPP Cibinong khususnya. Dan mungkin teman-teman udah familiar ini ya. Jadi PPh final ini terutang oleh orang pribadi atau badan yang menyerahkan tanah dan atau bangunan. Nah, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan atau bangunan melalui penjualan, tukar menukar, pelepasan, penyerahan hak, lelang, hibah, waris atau cara lain yang disepakati antar para pihak. Nah, jadi PPh ini disetorkan sendiri nih oleh pihak penjual yang menyerahkan tanah dan atau bangunan tadi. Untuk pengalihan hak karena hibah atau waris, ini pewaris dalam hal ini diwakili ahli waris dan pemberi hibah bisa tidak membayar PPh final ini dengan syarat mempunyai SKB atau surat keterangan bebas dari KPP. Nah, jadi pewaris diwakili oleh ahli waris dan pemberi hibah ini mengajukan SKB ke KPP terdaftar atau di mana pewaris dan pemberi hibah tadi bertempat tinggal. Oke, jadi ini sering ya di helpdesk ya Mas ya. Pajak atas jual beli tanah dan
bangunan ya kawan pajak. Jadi itu ada PPh terutang untuk penjual ya. Nah, untuk tarifnya sendiri ada 3 macam. Yang pertama 0%, yaitu pengalihan hak atas tanah bangunan kepada pemerintah, BUMN atau BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, ya, atau Badan Usaha Milik Daerah BUMD yang mendapat petugasan khusus juga dari pemerintah ya. Jadi misal ada pembebasan tanah dari pemerintah ya, itu PPh-nya 0%. Terus juga ada yang 1%, yaitu untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana ya, oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Jadi untuk WP yang developer ya Mas, yang jual tanah dan bangunan ya, itu 1% ya, kalau memenuhi kriteria rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Ini yang umum, yang banyak adalah 2,5% ya, yaitu selain yang tadi, selain yang rumah sederhana dan selain yang pengalihan kepada pemerintah. 2,5% dari harga pengalihan ya. Kemudian orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan hak atas tanah dan bangunan tadi ya, menyetor sendiri PPh-nya ke kas negara ya, sebelum akta keputusan atau kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Ya, berarti ini sebelum AJB sebelum, ya. Sebelum AJB harusnya disetor dulu ya. Tapi biasanya sih orang setornya karena mau sertifikat di mau balik nama ya. Balik nama di ini Badan Pertanahan ya. Pasti oleh BPN itu diminta bayar pajak dulu ya. Betul. Jadi makanya baru setor tuh. Ya, untuk pembayarannya gimana? Pembayarannya si penjual buat kode billing ya di DJP online penjual. Jenis pajaknya 411128 PPh final dan KDS-nya 402 pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Kalau penjualnya nggak ber-NPWP gimana? Ya bisa bikin billing di KPP terdekat. Atau selain di DJP online atau di KPP terdekat juga bisa sekarang buat billing di IPHTB Notaris PPAT. Ya, jadi IPHTB Notaris itu merupakan website yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk notaris ya. Jadi si notaris bisa bikin billing dan bisa validasi ya. Jadi ada saluran lagi nih Mas ya, PHTB Notaris. Jadi nggak usah validasi di KPP. Ya, validasi di KPP bisa, tapi lebih gampang ya di notaris lah ya. Aturannya di PP 34 tahun 2016 itu untuk pengalihan tanah dan bangunan. Selanjutnya masih banyak ya Mas? Ya, masih banyak lagi. Lanjut lagi di PPh final atas persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, ini sering juga ya, dan mungkin teman-teman familiar juga nih. Ini objek pajaknya adalah penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan, baik sebagian maupun seluruh bangunan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dan atau badan. Nah, PPh final ini atas sewa tanah dan bangunan ini tidak termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya. Nah, apa itu yang dimaksud seperti itu? Nah, itu jasa pelayanan penginapan antara lain kamar, asrama untuk mahasiswa atau pelajar, asrama atau pondok pekerja, dan rumah kos. Nah, yang menjadi pemotong PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan atau bangunan ini adalah penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan. Nah, pemotong pajak ini meliputi badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, terus kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Nah, jika penyewa bukan pemotong pajak, misal orang pribadi biasa nih, maka PPh final atas sewa tanah dan atau bangunan tadi disetor sendiri oleh penerima penghasilan atas sewa tanah dan bangunan tadi. Seperti itu. Intinya sih kawan pajak, kalau pemotongnya kalau di Cibinong banyaknya badan ya sama instansi. Kalau
pemotongnya badan dan instansi itu dipotong oleh badan dan instansi pemerintah ya. Tapi kalau yang nyewanya itu orang pribadi, misal saya gitu nyewa ruko ya, punya CV, berarti si CV-nya itu setor sendiri ya untuk sewa tanah dan bangunan. Nah, tarifnya berapa? Tarifnya ini 10% ya dari jumlah bruto nilai sewa tanah dan bangunan. Ya, jumlah bruto itu apa? Jumlah bruto itu nilai persewaannya ya, merupakan semua jumlah yang dibayarkan atau yang diakui sebagai utang oleh penyewa ya, dengan nama dan dalam bentuk apapun ya yang berkaitan dengan tanah dan bangunan yang disewa. Bisa biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, pokoknya semua biaya-biaya itu namanya jumlah bruto ya. Cara pelunasannya sama, bikin billing ya, kemudian store di bank atau pos. Ini aturannya di PP 34 tahun 2017 ya. Nah, berikutnya nih yang ketujuh ada PPh final atas penjualan saham di Bursa Efek. Nah, ini tarifnya untuk semua transaksi penjualan saham itu 0,1% dikali jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Lalu untuk transaksi penjualan saham pendiri ini 0,1% kali jumlah bruto nilai transaksi penjualan ditambah 0,5% kali nilai saham. Nah, untuk pemotongnya ini untuk tarif 0,1% adalah penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Nah, untuk tambahan PPh 0,5% kali nilai saham disetor oleh emiten. Nah, jadi untuk kawan pajak nih yang punya saham misalkan di Bursa Efek, ini kemungkinan udah terbiasa ya. Jadi setiap jual saham pasti ada PPh finalnya 0,1% tuh kalau dicek ada di recordnya di Sorisnya. Nah, ini peraturannya ada di PP 14 tahun 97. Nah, selanjutnya gimana Mas? Iya, selanjutnya yang nomor 8 nih. Nggak berasa nomor 8 ada ya. Banyak. Yaitu PPh atas bunga simpanan koperasi. Nah, ini juga beberapa ada ya di KPP Cibinong, yaitu objeknya penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi ya yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi ya, dikenai PPh bersifat final ya. Ini SHU. Ya, pemotongnya itu koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi. Nah, tarifnya yaitu 0% untuk bunga simpanan sampai dengan 240.000 ya per bulan, dan 10% ya untuk bunga simpanan yang lebih dari 240.000 per bulan. Nah, ada di PP 15 tahun 2009. Oke, selanjutnya yang ke-9 ada PPh final atas hadiah undian. Nah, objeknya ini penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Nah, hadiah undian ini adalah hadiah dengan nama dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Nah, pemotongnya ini adalah penyelenggara undian, itu wajib memotong atau memungut PPh atas undian tadi. Nah, penyelenggaranya itu bisa orang pribadi, badan, kepanitiaan, organisasi termasuk organisasi internasional, atau penyelenggara lainnya, termasuk pengusaha yang menjual barang atau jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi. Nah, tarifnya ini 25% dari jumlah bruto nilai hadiah tadi ya. Nah, nilai hadiah ini adalah nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura, misalkan nih contohnya mobil. Nah, untuk peraturannya ada di PP 132 tahun 2000 ya. Berarti ini khusus hadiah undian ya Mas? Ya, undian. Undian berhadiah dari bank tuh ya, hadiahnya mobil ya. Hadiah mobil 1M ya, berarti ya mau nggak mau yang dapatnya harus bayar. Siapin uang nih, bayar untuk 5% lumayan ya, iya. 50 juta. Nah, kalau bukan undian itu tidak final ya, kalau OP21, kalau badan 23. Betul. Nah, ini yang undian saja yang di PPh final. Kemudian selanjutnya PPh final jasa konstruksi. Ini juga banyak ya case-nya. Jasa konstruksi yaitu layanan jasa konsultasi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Jadi penyedia jasa konstruksi adalah
orang pribadi ya atau badan termasuk BUT yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bagi sebagai perencana konstruksi, bisa sebagai pelaksana konstruksi dan bisa juga sebagai pengawas konstruksi ya maupun sub-subnya. Cara pelunasannya dipotong PPh final pada saat pembayaran jika pengguna jasa adalah pemotong pajak ya. Jadi kalau pengguna jasa konstruksinya badan, misal ya badan tuh CV atau PT atau instansi pemerintah, maka dipotong oleh penyedia jasa, misalnya instansi pemerintahnya. Kemudian bisa juga di store sendiri ya. Kalau penyedia jasanya bukan pemotong, misal orang pribadi ya, misal saya nih Mas ya, terus pakai jasa konstruksi. Nah, saya kan orang pribadi biasa. Nah, maka PPh-nya di store sendiri ya oleh si perusahaan jasa konstruksi tersebut. Tarifnya ada banyak ya. Ini tarif terbaru per 2022 yaitu ada 1,75 untuk penyedia jasa dengan sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan. Ada 2,65 yaitu yang mempunyai sertifikat usaha sedang atau besar. Ada yang 4% ya untuk yang penyedia jasa yang tidak punya sertifikat ya. Kemudian ada lagi. Nah, selanjutnya ada ya terkait konsultasi konstruksi. Ini tarifnya 3,5% untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa dengan sertifikasi kompetensi kerja usaha orang perseorangan. Lalu 6% untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan. Nah, lanjut lagi ada konstruksi terintegrasi. Tarifnya ada dari 2,65%. Itu untuk pekerja konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha. Lalu yang selanjutnya 4% untuk pekerja konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Nah, kode jenis pajaknya ini pada saat buat kode billing itu dengan 41128 PPh final dan kode jenis setorannya 409. Peraturannya ada di PP 9 tahun 2022. Oke, jadi ini aturan baru ya kawan pajak untuk jasa konstruksi. Jadi tarifnya turun ya Mas ya. Tarifnya turun. Misal kalau dulu yang usaha sertifikat kecil itu 2%, sekarang 1,75. Ya, lebih jelasnya bisa dibaca di PP 9 tahun 2022 yaitu untuk konstruksi. Ya, selanjutnya ini Mas ya PPh final 4E2 yang terbanyak nih kalau kita kalau ada mungkin terbanyak ya yang disetorkan WP di KPP Cibinong ya, mungkin juga WP nasional sih ya. Jadi itu PPh final atas penghasilan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ya betul, itu kemungkinan paling banyak ya. Jadi PPh final atas penghasilan WP yang memiliki peredaran bruto tertentu ini pertama diatur di PP 46 tahun 2013 yang dulu kita kenal dengan tarif 1% ya, 1% dari omset. Lalu kemudian diubah dengan PP 23 tahun 2018 yang tarifnya turun menjadi 0,5%. Kemudian ada lagi yang terbaru PP 55 tahun 2022, tarifnya tetap 0,5%. Hanya saja menambah subjek pajak, yaitu ditambah PT perorangan, BUMDes dan BUMDes bersama. Oke, jadi berdasarkan PP 23 ya atau PP 55, ya wajib pajak yang memiliki omset sampai dengan 4,8 miliar per tahun ya, itu PPh-nya cukup setorkan 0,5% ya dari omset. Nah, omset itu berarti peredaran bruto ya, kotornya per bulan ya. Misal nih omset Agustus 2023 ini 10 juta ya, berarti PPh-nya 0,5% dikali 10 juta ya, itu 500.000 tuh. Ya, jadi PP ini ya memang dibuat untuk memudahkan wajib pajak UMKM ya, yang mana omsetnya
mungkin masih kecil. Nah, terus PPH UMKM ini tidak perlu repot-repot nih menghitung biaya-biaya atau laba bersih, jadi cukup hitung 0,5% kali omset, udah itu aja. Ya, jadi mungkin sebelum 2013 ya, walaupun UMKM tetap harus bikin ini ya, laba rugi, ngitung-ngitung biaya itu ya Mas ya. Jadi harus tahu laba bersihnya berapa, baru dihitung PPh 25-nya. Nah, itu kan mungkin agak rumit ya. Jadi pemerintah mempermudah untuk UMKM omset sampai 4,8 cukup 0,5% ya per bulan. Ya, perlu diketahui juga ya, ketentuannya untuk perhitungan PPh 0,5% ini tidak selamanya ya. Jadi ada masa berlakunya nih kawan pajak. Nah, masa berlakunya itu 7 tahun untuk orang pribadi, kemudian 4 tahun untuk CV, koperasi, firma, PT perorangan, BUMDes dan BUMDes bersama. Kemudian ada 3 tahun untuk PT. Nah, itu dihitungnya mulai tahun terdaftar ya, atau tahun 2018, mana yang lebih akhir untuk orang pribadi, PT, CV, koperasi dan firma ya. Dan dari tahun 2022 atau mana yang lebih akhir ya, antara 2022 atau tahun terdaftar untuk PT perorangan, BUMDes dan BUMDes bersama. Jadi contohnya gini nih, misal PT Mas, bentuknya PT nih, PT ABC nih. Terdaftarnya tahun 2002 kemarin 2022, ya. Maka boleh pakai 0,5%-nya itu hanya 3 tahun. 3 tahun. Ya, 2022, 2023, 2024 ya. Nah, terus 2025 gimana nih ya? Kalau 2025 kan masa berlakunya udah habis ya. Nanti pakai tarif umum sesuai dengan pasal 17. Kalau omsetnya masih di bawah 4,8 juga ya 11% dikali laba bersih ya. Kalau omsetnya udah di atas 4,8 nanti ada hitungannya ya. Ya maksimal 22% dari laba bersih gitu. Misal orang pribadi ya, orang pribadi terdaftar 2015, maka 7 tahunnya dari 2018 nih, 2018 sampai 2024 gitu. Itu ya. Ya, perlu diketahui juga ya, jadi berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk orang pribadi mulai tahun 2022 omset yang di bawah 500 juta itu tidak dikenakan PPh final. Nah, jadi PPh-nya ini 0 rupiah nih. Nah, jika omset lebih dari 500 juta dalam 1 tahun barulah kena PPh. Nah, jadi 500 juta ini diibaratkan sebagai PTKP-nya lah untuk orang pribadi. Jadi omset 500 juta ini dihitung kumulatif dari awal tahun. Jadi contohnya misal si A nih omset bulan Januari 100 juta. Nah, maka A ini tidak bayar PPh. Nah, lalu di bulan Juni misal omset kumulatifnya sudah sampai 600 juta. Maka PPh-nya itu 600 dikurang 500 tadi, yaitu 100 juta dikalikan 0,5%. Yang mana artinya PPh-nya adalah 500.000. Nah, misal nih lanjut ke bulan Julinya dia ada omset lagi 100 juta ya, maka lanjut lagi 100 juta kali 0,5%. Jadi intinya dikurangin dari batas tadi yang tidak dikenai PPh 500, tadi, 500 juta tadi. Nah, ini hanya berlaku untuk orang pribadi ya. Jadi tidak berlaku untuk badan. Jadi untuk badan seperti PT, CV, koperasi itu tidak ada batasan terkena pajak, termasuk PT perorangan ya. Itu juga tidak ada. Oke, jadi ini kemudahan lagi ya Mas dari pemerintah. Betul. Ya. Jadi untuk orang pribadi omset di bawah 500 itu nggak kena pajak ya, mulai tahun 2022. Terus info juga nih kalau untuk bagi kawan pajak yang menggunakan tarif 0,5% ya, jika bertransaksi dengan pemotong pajak itu bisa dikenakan ya tetap 0,5% ya, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu memberikan surat keterangan WP UMKM ya ke pemotong pajak. Mungkin kayaknya di minggu lalu ada yang tanya juga ya Mas ya. Oh iya iya. Nah, surat keterangan ini diunduhnya di DJP online ya, jadi nggak perlu minta ke KPP ya, kecuali kalau misal DJP online error ya boleh konsultasi ke KPP. Jadi misal perbedaannya nih ya kawan pajak, kalau misal PTA nih, ini PT ya memberikan jasa kepada instansi pemerintah.
Nah, kalau nggak punya suket, nah itu dipotongnya sesuai dengan peraturan umum ya. Jadi 2% ya, karena termasuk jasa PPh pasal 23. Nah, tapi kalau punya suket ya dipotongnya hanya 0,5% ya. Lumayan ya, 1,5 gitu. Atau misal orang pribadi ini ya, orang pribadi kalau ngasih jasa, kalau nggak punya suket dipotongnya lumayan, itu 5%. Kalau punya suket hanya 0,5% ya, itu lumayan banget ya, 4,5% ya hematnya gitu ya. Jadi tadi ini udah dijelaskan ya tentang jenis PPh final Part 2. Nah, sekarang kita jelaskan lagi nih cara pembayaran dan pelaporannya nih. Walaupun minggu lalu mungkin udah ya. Jadi untuk pembayaran yang memotong pihak lain itu dibayar maksimal tanggal 10 ya, bulan berikutnya. Nah, untuk PPh di store sendiri ini maksimal tanggal 15 bulan berikutnya di store ya. Nah, untuk PPh final UMKM itu di store tiap bulan, maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Adapun cara penyetorannya dengan membuat billing juga di DJP online disesuaikan nih kode jenis pajaknya dan kode jenis setorannya. Misal untuk PPh final UMKM itu kode jenis pajaknya 4128 dan kode jenis setorannya 420 PPh final UMKM di store sendiri. Nah, setelah itu di store via bank atau kantor pos. Seperti itu. Itu untuk pembayarannya kawan pajak. Jadi bayarnya itu tiap bulan ya. Mungkin ya WPO UMKM yang sering lupa ya, kalau bayarnya itu tiap bulan. Nah, untuk pelaporannya itu ada dua ya, ada pelaporan bulanan, ada pelaporan tahunan ya. Untuk pelaporan bulanan itu di SPT masa, di SPT unifikasi ya. Di DJP online ada menunya di SPT Bupot unifikasi ya. Kemudian maksimal itu tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, lapor jika ada pembayaran dan pemotongan saja. Nah, khusus untuk PPh final UMKM ya, itu nggak ada laporan bulanan ya. Jadi cukup store saja. Jadi ketika kita store itu dianggap lapor ya. Jadi untuk WP yang pakai tarif 0,5% ya itu setornya itu tiap bulan, tapi lapornya cukup setahun sekali di SPT tahunan. Oke. Jadi untuk lapor tahunan itu di SP tahunan. Nah, untuk orang pribadi itu di akhir Maret tahun berikutnya. Adapun untuk badan di akhir April tahun berikutnya. Nah, untuk WP yang dipotong dan store sendiri, laporkan di bagian PPh final. Misal kalau di SPT badan itu di lampiran 4-nya. Nah, untuk WP yang memotongnya itu dilaporkan di laporan laba rugi dan rincian biaya. Misal ada pemotong PPh final sewa tanah atau bangunan, berarti kan ada biaya sewanya nih. Nah, itu misal lagi ada pemotongan PPh final jasa konstruksi, nah berarti kan ada biaya jasa. Nah, itu dilaporkan di laporan laba ruginya dan rincian biaya lampiran 1 pada SPT tahunan. Oke, itu ya kawan pajak untuk tadi kita udah jelasin ya jenis-jenisnya, PPh pasal 42, kemudian cara pembayaran dan pelaporannya juga ya, mungkin saya lihat dulu izin kelihatan histori sih. Pak, izin tanya, untuk renovasi bangunan apakah dikenakan PPh final 4 ayat 2? Oke, renovasi bangunan ya, itu renovasinya berarti ke jasa konstruksi ya. Kalau jasa konstruksi tergantung. Kalau si penyedia jasanya konstruksi ya iya ya Mas ya, karena motong. Kalau dianya badan atau instansi ya. Kalau orang pribadi ya nggak perlu motong. Betul. Jadi ya disesuaikan lagi ya, ini dia renovasinya menggunakan jasa konstruksi atau tidak, atau hanya renovasi sendiri, itu udah jelas nggak ada finalnya gitu kan, kecuali PPN tadi, PPN KMS ya. Kalau untuk PPh final yang kita bahas di sini itu yang sehubungan dengan memakai jasa konstruksi mungkin ya, kalau terkait renovasi. Ya, ada lagi? Jelas? Ada lagi? Lagi nih, cara aktivasi PHTP notaris gimana Pak? Oke, caranya mungkin di sini cuma jelasin via omongan ya Bu ya. Kalau tutorialnya ada di YouTube Bu, kalau Bapak Ibu ya kalau mau lihat
Caranya yang pertama buka aja di browser IPHTB Notaris PPAT ya. Kemudian klik daftar di sini. Kemudian ya ikutin aja alurnya. Ya, itu nanti suruh masukin NPWP ya. Kemudian suruh masukin, saya kurang nggak ingat antara akta notaris atau SK dari Kemenkumham ya, atau dari BPN. Itu kasih kalau notaris punya ya, punya surat kayak surat izin lah gitu. Nah itu nanti langsung tervalidasi oleh sistem ya. Apakah Bapak Ibu terdaftar nggak nih di BPN atau Kemenkumhamnya ya. Kemudian ada juga validasi kepatuhan pajak ya, utang pajak ya, SPT tahunan dan SPT masa jika PKP. Kalau semuanya tervalidasi ya udah bisa login, nanti tinggal buat password aja, buat password kemudian udah login ya. Ya, andai pun nanti terhalang akan muncul notifikasi nih, nanti bisa tanyakan ke KPP terdaftar terkait kewajibannya atau misalkan tunggakannya jika ada. Seperti itu sih. Jadi kalau notifikasinya tidak terdaftar mungkin di Kemenkumham atau BPN ya bisa konfirmasi ke mereka ya. Kalau misal tidak lolos kepatuhan pajaknya ya, bisa konfirmasi ke KPP terdaftar. Betul. Gitu. Di status DJP online saya sebagai pegawai swasta, apakah bisa minta suket? Sementara tidak bisa ya, setahu saya kalau masih pegawai swasta. Jadi harus ubah KLU dulu, ubah KLU bisa ubah KLU di menu profil DJP online, ya. Tapi walaupun sudah ubah KLU, nggak langsung bisa ya, karena nanti masih ada tuh notifikasi hubungin AR di KPP terdaftar ya. Kenapa? Karena setelah ubah KLU itu di sistem internal pajak nggak langsung berubah ya. Jadi silakan kakak pertama ubah KLU dulu ya jadi usahawan, kemudian setelah itu hubungi AR di KPP terdaftar ya. Atau kalau AR-nya nggak tahu ya bisa ke helpdesk atau WA konsultasi dulu ya. Nanti biar AR yang membuat berita acara ke pusat sistem pajak gitu ya. Jadi terkait tadi KLU kemungkinan ingin mengajukan suket ya agar dipotong 0,5%. Nah itu nanti setelah ubah KLU biasanya menjadi trigger ya KR jika mana mungkin Bapak Ibu tadi yang bertanya misalkan tidak rutin setoran, misalkan itu jadi ada pertanyaan, jadi ada trigger KR. Sedangkan kalau kita tidak mengubah KLU ya itu normal-normal aja sebenarnya. Biasanya seperti itu. Ada lagi mungkin? Udah kalian 3 aja ya. Kalau nanti ada pertanyaan lagi seperti biasa ya. Ya, jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi ya mungkin cukup sekian ya Mas IG Live kita untuk episode kali ini. Jika mungkin ada pertanyaan tambahan nanti bisa tanya ke Kering Pajak di 1500-200 atau Twitter Kering Pajak atau bisa hubungi nomor layanan KPP terdaftar. Adapun untuk KPP Cibinong dapat bisa hubungi nomor WA konsultasi atau aplikasi di 0852 8181 3403. Dan untuk pertanyaan seputar aplikasi pajak itu bisa ke nomor tadi. Lalu perlu kami ingatkan semua layanan perpajakan di KPP itu tidak dipungut biaya. Oke, kawan pajak juga bisa follow ya Instagram @KPP Cibinong. Kalau yang IG Live udah follow ya. Dan follow juga mungkin Ditjen Pajak ya. Oh ya. Kalau mau informasi pajak. Nah, kalau untuk tutorial dan rekaman video IG Live atau rekaman kelas pajak juga ada di YouTube KPP Pratama Cibinong. Yang ini juga nanti akan diupload ya. Ya, jadi terima kasih kawan pajak yang sudah mengikuti acara pada kali ini. Semoga dapat menambah pemahaman kawan pajak tentang PPh final ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kita pamit undur diri. Oke, terima kasih. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.